Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 54. Hana masih dalam pengaruh obat Mi. Syafiq memberitahu agar istrinya itu tidak terlalu khawatir. "Anaknya mana?" tanya Alika. "Di ruangan bayi." "Umi mau lihat Bi." Syafiq mengangguk mengantar istrinya ke ruang bayi. Sedangkan Safa menunggu di ruangan karena ia mengendong Sefim. Akil juga menunggu di ruangan itu. "Kakak Hana kenapa?" tanya Akil. Saat masuk ke dalam ruangan, ia terus saja diam dan melihat sang kakak dengan sangat lekat. "Kak Hana sakit dan sekarang lagi tidur." "Dedek jangan berisik, jangan nakal," Safa berbisik. Beruntung karena Akil menurut, ia duduk di sofa di sebelah Pak Daryo. Bersandar di sofa lalu dengan sekejap mata terpejam. Beginilah Akil. Dimanapun dan dalam situasi apapun, ia bisa tidur jika sudah sangat mengantuk. Matiin kembali duduk di sebelah sang istri. Baru saja akan menggenggam tangan Hana, jemari wanita itu bergerak dan diikuti matanya yang perlahan terbuka. Matiin langsung menekan tombol di dekat ranjang untuk memanggil dokter. "Kenapa nak?" tanya Pak Daryo. "Tangannya bergerak Pak." Safa yang tadinya duduk kini kembali berdiri dan mendekat ke ranjang tempat Hana berbaring. Tidak lama dokter datang dan meminta semua orang untuk keluar lebih dulu kecuali Akil. Hana masih terdiam saat dokter memeriksanya. Ia seperti belum sampai di dunia nyata. Matanya menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Mungkin Hana masih syok dengan apa yang dialaminya. Bahkan saat kembali mengingat kejadian itu, bulu kuduknya langsung meremang. Hana meringis merasakan nyeri. Setelah menjalani operasi angkat rahim, pasien akan merasakan nyeri berat. Hal ini menandakan bahwa tubuhnya sedang pulih dan berusaha menyembuhkan luka operasi. Untuk mengatasi nyeri dan membantu pasien beristirahat lebih nyaman, dokter akan memberikan obat anti nyeri. "Jangan terlalu banyak gerak dulu ya, insya Allah akan segera pulih," ucap dokter Rumana. Hana hanya membalas dengan senyum tipis. Ia merasa tenggorokannya sakit dan sulit untuk bicara. Hana paling tidak suka jika memperlihatkan rasa sakit. Kini semua orang sudah kembali ke dalam ruangan. Untuk menjaga perasaan dan suasana hati Hana, tidak ada yang memasang wajah sedih. Setidaknya sampai kondisi Hana bisa lebih baik. "Mas." "Ya, mau apa sayang?" Hana mencoba menelan ludahnya. Dengan susah payah ia melirik ke arah meja yang ada air di atasnya. Matiin yang mengerti langsung beranjak mengambil air itu. Ia menahan Hana agar tidak bangun. Ia menekan tombol untuk menaikkan sedikit ranjang agar Hana tidak perlu duduk. Ia merasa kerongkongannya yang kering tersirami dan merasa lebih baik. "Anak kita nanti di ruang bayi sayang. Nanti perawat akan membawanya ke sini," jelas Matiin saat melihat sang istri mengedar pandangan mencari keberadaan bayi mereka. Hana mengangguk, tubuhnya masih begitu lemas. Tidak lama pintu ruangan terbuka. Alika dan Syafiq datang. "Umi." Hana memanggil Alika tanpa suara. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Alika langsung mendekat. Tangan wanita itu menyeka air mata sang anak. "Enggak apa-apa sayang. Kamu wanita hebat. Kamu berhasil melewati semua ini." Alika menggenggam tangan Hana dan mencium sang anak. Dada Alika bergemuruh. Air mata tak bisa lagi ditahan. Tadi mereka berpapasan dengan dokter Rumana. Alika yang tidak sabar langsung meminta penjelasan
soal kondisi anaknya. Dunianya seperti runtuh saat tahu apa yang terjadi pada Hana. Sebagai seorang ibu, Alika jelas bisa merasakan bagaimana sakitnya ada di posisi Hana. Sebisa mungkin ia tidak menampakkan kesedihan. Hana belum siap mendengar semuanya. Syafiq mengelus pundak istrinya memberikan kode. Alika langsung mengontrol diri. Rasanya ia ingin menemani Hana. Namun kondisinya juga tidak memungkinkan melakukan itu karena ada Sevim. Bayi sekecil Sevim tidak baik jika berada di rumah sakit terlalu lama. Matiin. Pak Daryo dan juga Bu Nisa yang menemani Hana. Sedangkan yang lainnya pulang ke rumah Matiin. Dalam beberapa hari jika kondisi Hana sudah membaik, ia bahkan bisa langsung pulang. Sekarang zaman semakin modern dan dunia medis juga semakin maju. Operasi sesar yang dilakukan juga memiliki metode baru yang akan meminimalisir rasa sakit pasien. Syafiq juga jika bisa akan menemani sang putri, namun ada Akil. Jika ia sedang tantrum jelas akan susah dikendalikan. Tidak mungkin jika di rumah tidak ada laki-laki. Besok pagi mereka baru akan ke rumah sakit lagi. Mas, kamu harus makan. Kamu pasti belum makan kan? Dalam kondisi sakit sekalipun, Hana tetap memperhatikan suaminya. Pak Daryo dan Bu Nisa berada di luar untuk mencari makanan. Awalnya mereka menolak, namun Matiin memaksa. Matiin tidak ingin orang tuanya nanti malah jatuh sakit, apalagi setelah masa-masa tegang tadi. Dari pagi sampai sekarang sudah sore. Mereka tidak ada yang meninggalkan rumah sakit. Matiin melempar senyum. Iya, nanti mas makan kok. Sekarang mas. Matiin mengangguk. Iya, sekarang kamu istirahat dulu ya. Tapi aku pengen nunggu anak kita mas. Anak Matiin dan Hana sudah diperiksa kondisinya dan semuanya normal dan baik-baik saja. Mereka hanya tinggal menunggu perawat membawa bayi mereka ke sana. Hanya Hana yang belum lihat anaknya sendiri. Belum sempat Matiin bicara, terdengar suara ketukan pintu. Ternyata perawat yang datang sambil membawa bayi. Senyum langsung merekah di wajah Hana, dibarengi setitik air mata kebahagiaan yang meluncur bebas. Bayi itu langsung dibaringkan di sebelah Hana. Mas, Hana mendongak menatap sang suami. Tidak bisa dipungkiri betapa bahagianya Hana. Apalagi ia sampai takut sampai kehilangan bayi saat insiden itu terjadi. Laki-laki sayang, Matiin memberitahu. Mirip banget sama kamu mas. Meski dirinya yang hamil dan melahirkan, dirinya juga yang menahan rasa sakit saat mengalami pendarahan, namun Hana sama sekali tidak kesal atau marah melihat wajah anaknya duplikat Matiin. Karena memang dari sebelum dirinya dinyatakan hamil, Hana memang ingin memiliki anak yang wajah dan sifatnya seperti Matiin. Wajahnya mungil, hidungnya mancung, dengan alis yang tebal dan juga bibir merah muda. Iya, kamu gak marah kan? Goda Matiin. Hana tertawa kecil. Enggak kok, buat apa aku marah? Aku malahan seneng banget. Insya Allah kalau nanti kita punya anak lagi, aku pengen wajahnya mirip aku. Dek. Mendengar itu, Matiin mengepalkan tangannya. Ia merasa jantungnya seperti tertusuk belati. Mendengar ucapan Hana. Wanita itu menginginkan anak lagi. Entah bagaimana hancurnya ia saat tahu nanti ia tidak bisa lagi hamil dan melahirkan buah cintanya dan Matiin. Mas, iya kenapa? Malah melamun. Sebentar lagi azan maghrib. Kamu siap-siap sholat gih. Hana mengingatkan suaminya. Syafiq menghalangi pandangan Alika agar wanita itu tidak melihat genangan darah yang sudah mengering di karpet dan juga lantai. Umi istirahat ya. Kak, jagain dulu Akil ya. Syafiq menuntun Alika menuju kamar tamu.
Saat ada urusan bisnis, ia pernah beberapa kali mendatangi rumah ini. Tinggal Safa, Akil, dan juga Anggun di sana. Adek mandi dulu ya, habis itu bobo. Enggak, dedek mau makan. Ya udah, tunggu dulu di kamar ya. Kakak pesen dulu makanan. Anggun masih berdiri melihat bekas darah itu. Ia sampai merinding mengingat saat pertama kali melihat Hana tergeletak, tak berdaya dengan bersimbah darah. Jangan ngelamun. Lo juga istirahat. Nanti kalau makanan udah datang gue kasih tahu, ucap Safa yang baru saja mengantarkan Akil ke kamar. Anggun yang biasanya cerewet kini hanya mengangguk patuh dan masuk ke kamar di lantai 2. Tidak hanya Syafiq yang pernah menginjakan kaki di rumah itu. Anggun pun sama, karena dulu ia ikut sang ayah membelikan rumah ini untuk matiin. Semua di lantai 2 adalah kamar tamu, sedangkan kamar utama Matiin dan Hana ada di lantai bawah, di sebelah kamar yang ditempati Alika. Setelah memesan makanan, kini Safa berinisiatif untuk menanggalkan karpet itu dan membersihkan lantai. Hatinya berdenyut nyeri jika membayangkan bagaimana Hana sendirian menahan rasa sakit. Air matanya tiba-tiba merembes. Seorang Safa yang barbar dan menyebalkan kini terlihat rapuh. Bukan karena masalahnya, namun masalah saudaranya. Loh orang baik, kenapa Allah kasih masalah seberat ini ke kamu? Liris Safa dengan suara bergetar. Kak, dengan cepat Safa menghapus kasar air matanya. Bukannya berhenti, namun saat matanya bertatapan sang ayah, Safa malah berhambur memeluknya. Hanabi. Syafiq mengelus punggung sang anak. Hana kuat sayang, Allah kasih cobaan ini karena Hana kuat. Sabarnya Hana, ikhlasnya Hana atas ketentuan Allah, insya Allah akan menjadi ladang pahala. Bicara dengan begitu bijak, bukannya karena Syafiq tidak sedih. Ia juga sama terpukulnya. Namun jika takdirnya memang seperti ini, ia tentu tidak akan bisa mengelak. Kita harus jadi support system buat Hana. Kalau kita saja sama terpuruknya, siapa yang akan menguatkan Hana? Safa mengangguk dalam pelukan sang ayah. Syafiq juga diam-diam menahan air mata yang siap menyeruak saat matanya berkedip. Setelah melakukan berbagai pemeriksaan, kondisi Hana juga sudah berangsur membaik. Hana diperbolehkan untuk pulang. Mau ngapain? Alika menahan Hana yang akan berdiri. Mau berjemur sama bayi nih? Umi tega harus mengurung anaknya di kamar. Umi tega terus mengurung anaknya ini di kamar. Hana memasang wajah cemberut. Terus, kamu aja baru kemarin pulang dari rumah sakit sayang. Mana ada Umi terus ngurung kamu. Ya udah ayo, Umi bantu berdiri. Matiin dan Syafiq pergi ke rumah sakit untuk mengambil hasil lab dari herbal yang dikonsumsi oleh Hana. Di taman belakang, Bu Nisa terlihat menggendong cucunya, sedangkan Safa duduk di sebelahnya sambil mengendong Sevim. Pak Daryo dan Anggun sedang mencari makanan untuk sarapan. Aduh, sama ponakan, celetuk Hana melihat bergantian anak dan adiknya. Dengarnya kayak gimana gitu, Atiu sama ponakannya, umurnya cuma beda sebulan dong, saut Safa. Jadi punya cucu serasa anaknya Jenglika, timpal Bu Nisa. Iya mbak, serasa jadi punya anak kembar lagi nantinya. Cuman sayang aja tinggalnya berjauhan, balas Alika. Umi, Akil berlari dari dalam rumah. Tadi ia sedang anteng bermain pasir warna yang jauh-jauh dia bawa dari Bogor olehnya sendiri. Kenapa bang? Tanya Alika. Akil merengut kesal. Bukan abang, dedek. Iya, Alika menggelengkan kepalanya.
Mau gendong, ia mengulurkan kedua tangannya. Gendong siapa? Tanya Safa. Gendong bayi. Jangan Mi, tangannya kotor, bekas main pasir, suruh Safa. Akil berteriak dengan kencang membuat dua bayi itu sampai terlonjak kaget. Sedangkan si pelaku malah berguling-guling di rumput. Tingkah Akil selalu berhasil mengundang tawa. Anak itu memang hadir sebagai pelipur lara keluarganya. Ih abang, gak malu sama adeknya? Masa udah gede masih nangis? Ledek Safa. Gak mau dipanggil abang. Matiin memberikan hasil tes lab yang dulu pernah dilakukan Semi atas permintaan Hana, karena Hana ingin mengkonsumsi herbal untuk kesehatan janinnya. Dari hasil lab dulu dan hasil lab yang baru dilakukan lagi ternyata sama. Tidak ada kandungan bahan-bahan berbahaya. Namun berbeda dengan hasil tes Hana dan satu botol bekas yang sudah diminum Hana. Ada beberapa tetes yang masih bisa diuji kandungannya dan hasilnya mencengangkan. Hanya di botol itu yang ada kandungan rumput Fatimah. Tidak sama dengan yang lainnya. Dari hasil tes tubuh istri Anda terdapat kandungan dari sebuah tanaman herbal yang tidak bisa sembarangan dikonsumsi. Bahkan sebenarnya tidak dianjurkan. Hasilnya sama dengan sisa cairan dari botol terakhir yang istri Anda minum. Tanaman dengan nama ilmiah Labisa pumila, atau orang lebih mengenalnya dengan rumput Fatimah. Rumput Fatimah? Rumput Fatimah mengandung senyawa tertentu yang efeknya mirip seperti oksitosin. Nah, oksitosin ini merupakan jenis obat yang kerap digunakan dokter untuk membantu meningkatkan level kontraksi jelang persalinan. Sayangnya, kadar zat aktif di dalam rumput Fatimah sangat sulit diukur, sehingga penggunaan dosis tepat yang aman hingga kini belum diketahui. Rumput Fatimah juga bisa menimbulkan dampak negatif pada ibu hamil. Salah satunya membuat rahim robek, seperti apa yang dialami istri Anda. Syafiq dan Matiin masih terdiam mendengarkan dengan seksama penjelasan dokter. Keduanya sama-sama merasakan ada yang ganjil. Kontraksi yang terjadi terlalu kuat dan tidak beraturan akibat konsumsi rumput Fatimah juga bisa berdampak pada kondisi yang lebih parah, yakni ruptur rahim atau rahim sobek. Nah, sobekan pada dinding rahim inilah yang memicu terjadinya pendarahan hebat pada ibu hamil. Matiin berpikir akan melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib karena merasa ada yang tidak beres. Ia bukan orang yang suuzon pada orang lain, tapi firasatnya mengatakan ada seseorang yang mengincar Hana. Meski selama ini Matiin merasa dirinya tidak memiliki musuh sama sekali. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Bagaimana menurut teman-teman bab ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like juga serta subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.